Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Senantiasa kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anak sekalian, bahwa pertemuan kita kali ini adalah satu judul semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Setiap umat Islam wajib meyakini tentang hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Bahkan di antara rukun iman adalah meyakini tentang hari kiamat atau hari akhir. Apa makna tentang meyakini hari akhir? Maknanya adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam ini dan segala isinya akan mengalami kehancuran. Maka itu disebut dengan meyakini hari akhir. Lantas, apa-apa saja dari tanda hari akhir? Dalam kajian tauhid, bahwa hari akhir atau hari kiamat itu dibagi dua. Ada disebut dengan kiamat kecil, ada disebut dengan kiamat besar. Di antara tanda kiamat kecil adalah pertama, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Dan ini sudah mulai terjadi, di mana umat Islam untuk mengkaji agamanya sudah teramat letih, sudah teramat tidak begitu penting. Seolah-olah agama itu nampak bila ada kematian, seolah-olah agama nampak bila ada pernikahan. Minatnya beragama sudah lemah. Yang kedua, banyaknya ahli Quran tetapi kelakuan fasik, membaca Al-Quran dengan berbagai gaya bahasa, dengan berbagai gaya irama. Ada dengan irama baiti, soba, nahwan, sika, dan sebagainya. Bahkan ia paham apa isi Al-Quran. Ia diskusikan, ia seminarkan, ia dakwakan, ia sampaikan isi Al-Quran. Tetapi perbuatannya jauh dari apa yang Al-Quran membicarakan. Al-Quran membicarakan haram, tapi ia lakukan juga. Al-Quran menyuruh jauhin, tapi ia dekatin. Ini di antaranya. Banyak Al-Quran tetapi kurang fasik. Yang ketiga, zina merajalela, di mana siang tak boleh, malam tak boleh. Di tempat kerana kesepian terjadinya pertemuan laki perempuan yang mahram, maka itu merupakan bagian zina. Dan ini sudah merebak di kita sekarang ini. Yang keempat, tanda kiamat kecil bermegah-megah dan urusan dunia. Punya harta kurang puas terus ia kumpulkan, ia cari terus. Punya mobil satu kepingin dua, punya dua kepingin tiga, rumah mewah kurang mewah, punya uang terus kurang puas mencari uang. Terus ia berlomba-lomba membangun, berlomba-lomba harta. Dan ini tanda kiamat kecil. Kemudian tanda kiamat kecil selanjutnya adalah kematian. Yang keenam, tanda kiamat kecil gempa. Yang ketujuh, tanda kiamat kecil adalah tsunami. Lantas apakah Al-Quran ada menceritakan itu di antara tanda kiamat kecil? Surah Imran ayat 185 ada menjelaskan di antara tanda kiamat kecil adalah A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah. Faman juhji 'anil nar wa dakhala al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
tiap-tiap bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan dan berdaya. Bahwa di antara penggalan surah Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Inilah di antara tanda kiamat kecil, bahwa kematian itu bagian dari percikan-percikan tanda kiamat kecil. Dan ketika itu Allah SWT akan sempurnakan pahala seseorang tadi ketika pada hari kiamat. Dan orang yang dijauhkan dari neraka dan masuk surga adalah orang beruntung di dunia dan di akhirat. Anakku sekalian, kemudian sebagai tugas kita di rumah yang mesti dikerjakan adalah ada soal pertama, jelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, tuliskan dalil seputar kiamat beserta artinya. Yang ketiga, jelaskan mengapa hanya Allah saja yang kekal, tidak akan hancur. Yang keempat, tuliskan 10 tanda kiamat kecil. Yang kelima, tuliskan ciri-ciri Al-Quran. Yang kelima, tuliskan ciri-ciri ahli Al-Quran tetapi berkelakuan fasik. Mudah-mudahan ini bisa untuk diperhatikan dan senantiasa kita termasuk orang-orang yang beruntung.